Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di Galeri Belajar Bahasa. Sudah siap belajar bahasa hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya. Jangan lupa berdoa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi unsur-unsur riwayat hidup. Sebelum mulai pembelajaran, baik, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi penulisan surat lamaran pekerjaan sesuai dengan kaidah penulisan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ketiga, mengidentifikasi isi daftar riwayat hidup. Yang keempat, mendata ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Yang terakhir, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang telah disusun. Unsur-unsur riwayat hidup. Unsur-unsur riwayat hidup ini terdiri dari data pribadi, riwayat pendidikan, kemudian ada pengalaman bekerja, pengalaman di dalam organisasi, serta jabatan yang pernah dipegang. Ada juga kemampuan atau skill. Baiklah, kita akan mencoba membahas satu persatu tentang unsur-unsur riwayat hidup tadi. Di sini ada data pribadi. Biasanya data pribadi yang terdapat dalam daftar riwayat hidup berisi nama pelamar, alamat, tempat tanggal lahir, nomor telepon yang dapat dihubungi. Data pribadi ini juga sangat penting agar saat kita diterima di sebuah perusahaan, pihak perusahaan tersebut dapat dengan mudah untuk menghubungi kita. Kemudian ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini biasanya berisi tentang data pendidikan mulai dari pendidikan tingkat rendah hingga ke tingkat tertinggi. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nilai akhir dari akademis yang sudah diraih. Ada juga pengalaman kerja. Jika kalian sudah pernah bekerja sebelumnya, maka kalian perlu menuliskan juga pekerjaan apa yang pernah kalian jalani. Semakin banyak sebuah pengalaman kerja, maka ilmu yang kalian dapat juga akan semakin banyak. Selanjutnya, ada keterangan lain. Data yang tidak bisa dimasukkan ke dalam subjudul yang sudah ada di dalam daftar riwayat hidup bisa dimasukkan ke dalam subjudul dari keterangan lain ini. Data yang dapat masuk ke dalam keterangan lain yaitu sesuatu yang tidak diperoleh melalui sebuah pendidikan yang formal. Keterangan yang dicantumkan sebaiknya ada hubungannya dengan bidang yang sedang dilamar. Kemudian ada pengalaman di dalam organisasi serta jabatan yang pernah dipegang. Pengalaman dalam sebuah organisasi ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai nilai tambahan kemampuan kalian. Karena bila dilihat bahwa kalian termasuk anak yang aktif berkegiatan saat di sekolah ataupun saat belajar di kampus. Selanjutnya ada kemampuan atau skill. Kemampuan di sini biasanya berisi sebuah kemampuan dalam bahasa asing dan daerah, kemampuan di bidang seni, kemampuan penguasaan dalam bidang teknologi komputer. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan riwayat hidup. Dalam pembuatan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae, kamu harus bisa memperhatikan beberapa hal yang sangat penting.
Di antaranya, 1. Pastikan seluruh informasi yang ada di dalamnya asli dan didasarkan pada unsur kejujuran. Kedua, berikan sebuah informasi yang rinci namun tidak terlalu bertele-tele. Ketiga, buatlah daftar riwayat hidup yang singkat, padat, dan jelas. Keempat, masukkan juga beberapa informasi dan prestasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dilamar saja. Dan sebaiknya tidak memasukkan sebuah informasi yang tidak terlalu penting. Kelima, memasukkan beberapa informasi pendidikan secara lengkap, beserta dengan seluruh pendidikan non-formal, misalnya sebuah pendidikan komputer yang menurut kamu penting untuk dicantumkan. Keenam, tambahkan juga seluruh data dari pengalaman kerja dan training yang pernah kamu lakukan. Ketujuh, tuliskan juga beberapa kelebihan atau kompetensi yang kamu miliki. 8. Daftar riwayat hidup bisa ditulis dengan ataupun diketik dengan menggunakan komputer. 9. Di dalam daftar riwayat hidup biasanya ditambahkan pas foto terbaru yang formal. Ke-10, yang terakhir, jika diketik dengan komputer, buatlah dalam format yang formal dan rapi. Tetapi jika ditulis tangan, tulislah dengan tulisan yang serapi mungkin. Nah, di sini ada contoh daftar riwayat hidup yang sistematikanya ini terdiri dari yang pertama adalah data pribadi. Isinya ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, status, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon, dan email kalian. Yang kedua ini ada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini ada dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Kalau pendidikan formal adalah pendidikan di mana kamu pernah belajar di TK atau PAUD, pernah belajar di SD, di SMP, dan di SMK. Kalau pendidikan non-formal adalah pendidikan seperti kursus bahasa Inggris atau kursus komputer. Kalian boleh cantumkan di sini, tapi kalau tidak usah kalian cantumkan. Kemudian yang ketiga ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini adalah dengan adanya praktik kerja lapangan atau PKL ketika kalian PKL di kelas 11. Kemudian pegawai biasa, barangkali kalian setelah selesai SMK pernah bekerja sebagai pegawai biasa, boleh dicantumkan. Kemudian yang keempat ini ada skill dan kemampuan. Skill dan kemampuan ini terdiri dari kemampuan kamu untuk bisa mengoperasikan komputer. Kemudian kamu bisa membuat hotspot menggunakan TP-Link. Dari isi ini maka ada penutup. Penutup di sini adalah kalimatnya sebagai berikut. Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sejujur-jujurnya dan dapat saya pertanggungjawabkan kebenarannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kemudian di sini ada titik mangsa ya. Ini ada tempat, kemudian ada tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada TTD, ini hormat saya, dan nama jelas kalian. Nah, seperti itu ya cara membuat daftar riwayat hidup. Baiklah, materi pembelajaran tentang unsur-unsur riwayat hidup ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai ketemu di galeri belajar bahasa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.